Sebelumnya saya ingin sampaikan potret guru kepala sekolah pengawas sekolah di Indonesia seperti apa. Nanti diwonokiri mungkin nanti Bu Yuli atau teman-teman bisa memotret bagaimana dengan keadaan di Wonokiri ya. Tapi sebenarnya secara keseluruhan guru kita ini yang memang kalau dilihat dari kondisinya jumlah guru dan KS 3 juta lebih. Namun dari 3 juta ini kita perhatikan di sini yang bukan PNS itu yang besar sekali jumlahnya ya. Artinya yang PNS guru PNS itu dapat dilihat di layar ini 1.200.000 dan lebih besar jumlahnya yang guru bukan PNS 1.509.000. Ini guru negeri dan swasta ya. Artinya memang memprihatinkan. Oleh karena itu kan kita saat ini sejak Mas Menteri ini menjadi Menteri tahun 2020 ya, 2019 bahkan 2020 ini mulai sejak beliau dilantik langsung berpikir untuk penataan guru. Jadi distribusi, pemerataan dan jaminan kepastian pada guru ini sebelum kita bisa mengambil langkah-langkah untuk memikirkan kualitas dulu ya. Maka kemarin tahun 2020 itu sudah dicanangkan 1 juta guru ya, 1 juta guru pembukaan formasi, pengajuan kebutuhan 1 juta guru. Karena memang kalau kita lihat dari data kebutuhan guru itu, ini jumlahnya sebesar ini, masih ada kekurangan guru. Jadi yang merangkap-rangkap itu cukup banyak dari guru bukan PNS ini, dan guru bukan PNS ini yang belum bersertifikat pendidik. Bapak Ibu bisa melihat ini besar sekali, 1.300.000, dan yang bersertifikat itu baru 186.000. Nah, dilihat dari data ini, kalau kita lihat ya datanya seperti ini ya, berarti memang kita harus segera pengambilan keputusan terkait dengan seleksi guru ASN P3K yang sudah dicanangkan tahun 2019 awal beliau dilantik, dan 2020 itu 2020 itu mulai sampai dijalankan di tahun 2021 ini penting karena memang keadaannya seperti ini. Jadi yang bukan PNS ini segera mendapatkan kepastian gitu ya, karena memang ini bagian dari tak terpisahkan dari keadaan guru di Indonesia. Lalu mengapa menggunakan seleksi rasional rekrut guru ASN P3K? Ini pengantar dulu ya, sejarahnya agar teman-teman tahu kenapa sekarang tuh formasinya sampai 506.000. Dan ini kalau misalnya ini disiarkan secara langsung dengan YouTube, itu mungkin teman-teman yang bertanya, teman-teman guru yang bertanya di akun IG saya bisa terjawab. Ada beberapa banyak sekali pertanyaan yang saya tidak sempat menjawabnya. Moga-moga dengan semacam kegiatan ini saya sempatkan untuk menghadiri sebagai sarana publikasi kepada teman-teman berbagai kebijakan kita. Mengapa memilih guru ASN P3K bukan CPNS? Yang pertama memang dari pemerintah tidak ada formasi CPNS untuk guru dan semua jabatan fungsional. Jadi jangan langsung memang guru nggak penting sehingga guru tidak CPNS. Tidak ya, tahun ini tuh seluruh seleksi itu adalah tahun 2021 itu seluruh 2022 seluruh seleksi itu adalah P3K ya. Jadi memang skema dari pemerintah itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu alasan yang utama. Kalaupun kita mau CPNS, memang dari pemerintah tidak membuka formasi CPNS untuk seluruh jabatan fungsional termasuk guru. Alasan yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, dari jumlah guru yang ada, guru honorer yang ada, kita perhatikan di sini, ini 437-nya ribu dari guru bukan PNS di sekolah negeri. Kita melihatnya sekolah negeri dulu ya, itu 59%-nya itu di atas 35 tahun. Artinya kalau mengapa kita pakai parameter umur 35 tahun, karena kalau di atas 35 itu kesempatan untuk menjadi PNS sudah tidak ada gitu ya. Tetapi mereka kan butuh jaminan kepastian berapapun umurnya, bahkan dibuka sampai 60-2, bahkan 60-1, 59 tahun pun masih boleh. Artinya ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada guru yang sudah mengabdi lama dan umurnya tidak memungkinkan untuk CPNS.
Itu yang skema yang dipilih adalah ASN P3K. Kita berpikir bahwa kalau teman-teman aja mengatakan kebijakan ini tidak berpihak, itu sangat keliru. Karena kebijakan seleksi guru P3K ini sebagai kebijakan yang sangat berpihak pada guru honorer di sekolah. Komponen keberpihakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang meliputi beberapa hal, bahwa nanti setelah teman-teman menjadi ASN P3K, berhak atas penggajian dan tunjangan yang sudah diatur besarnya oleh pemerintah, berhak untuk pengembangan kompetensi, penghargaan kinerja, bahkan untuk menjadi kepala sekolah di sekolah negeri pun ASN P3K itu sudah disesuaikan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang kepala sekolah. Itu salah satu ayat ditambahkan guru P3K itu dibolehkan menjadi kepala sekolah di sekolah negeri, yang nanti ini belum ada di dalam Permendikbud yang 6 yang sekarang sedang sebentar lagi akan rilis revisinya. Tapi ada juga, ini kan kalau kita lihat usia di bawah 35 tahun pun juga ada. Seandainya yang bersangkutan lulus menjadi guru P3K dan memiliki usia di bawah 35 tahun, kemudian nanti suatu saat kita tidak tahu ya, karena kalau dari BKN kemarin menyampaikan Pak Kepala BKN bahwa untuk 2022 dan seterusnya itu adalah skema ASN P3K. Jika nanti ada perubahan kebijakan tentang pembukaan formasi CPNS untuk guru, teman-teman saya guru honorer yang umurnya di bawah 35 pun masih berkesempatan untuk bisa ikut. Jadi bukan harga mati. Kalau sudah lulus lalu langsung harus di situ, itu bukan harga mati, masih bisa ikut. Gitu. Selanjutnya teman-teman ini ya kira-kira rasionalnya. Jadi saya harap nih pesan ini sampai kepada guru-guru honorer di luar sana, di luar PGRI yang tidak ikut dalam forum ini. Ini saya tambahkan pentingnya kehadiran guru P3K di sekolah negeri. Kalau teman-teman bisa melihat jumlah guru seharusnya di sekolah negeri yang seharusnya ideal ya, kalau kita lihat perhitungannya GTK melalui perhitungan yang benar, melalui rasio perhitungan, jumlah guru seharusnya di sekolah negeri itu 2,2 juta, itu yang seharusnya ya, jumlah seharusnya. Kemudian ternyata 2,2 juta ini ternyata terdiri dari PNS 1,1 juta ya, termasuk yang pensiun tahun 2021 69.000 belum kita keluarkan. Kemudian ada honorernya itu yang paling banyak 742.000 gitu ya, honorernya 742.000. Kemudian CPNS tahun 2019 dan P3K tahun 2020 jumlahnya 84.000. Nah ini berarti kan yang kita lihat sekarang adalah honorer di 742.000 itu yang sekarang masih honorer. Tentunya kita inginkan jumlah ini yang cukup besar ini kita diangkat atau mendapatkan status sebagai guru ASN P3K, yang mana dengan mereka lolos seleksi ASN P3K, maka kekurangan guru di sekolah negeri itu sedikit berkurang. Kalau kita berandai-andai jika seluruhnya 742.000 itu terangkat semuanya saja ya, lolos, maka kita ada kemudian NAB ya, waktu ujian seleksi 1 sampai pengumuman hasil itu ada kemunduran. Itu kita sebenarnya sedang memikirkan supaya lulusan lebih banyak. Namun kan yang tidak tahu dia sebut wah tidak profesional ini, mundur. Tapi sebenarnya kalau kita lihat angka yang sebenarnya kecil, lalu kita lihat apa yang bisa kita lakukan agar lulusannya lebih banyak lagi, kita buat skema penurunan nilai ambang batas. Dan ketika kita penurunan nilai ambang batas itulah butuh revisi Permen, itu butuh waktu, sehingga ada kemunduran waktu, pengumumannya itu sekitar 1 minggu. Itu sebenarnya bukan karena tidak profesional atau apa, kita semua sudah siap, namun kita ingin lulusannya lebih banyak. Itu yang tidak diketahui oleh Bapak Ibu guru. Maka jika 742.000 ini itu diangkat semuanya, sebenarnya masih ada kekurangan loh. 275.000 itu tahun 2021, yang 69.000 yang pensiun belum kita perhitungkan. Artinya kekurangan itu makin banyak lagi. Itulah alasannya mengapa kita sangat ingin semuanya guru ini kompeten ya, karena dalam Undang-Undang ASN itu dijelaskan untuk menjadi ASN
atau P3K itu adalah orang-orang profesional yang kita angkat ya, jabatan-jabatan profesional, bukan hanya pelaksana teknis, jabatan pelaksana. Oleh karena itu butuh semacam alat yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu profesional, kompeten dengan melalui uji. Nah, itu yang kita sangat ingin semuanya itu semuanya itu terangkat ya Bapak Ibu, bukan karena kita tidak ingin, karena kalau kita lihat supaya kita bisa melangkah ke membuka lembaran baru, itu menyelesaikan PR yang lama. Bapak Ibu yang saya hormati, 742.000 adanya guru honorer itu bukan salah guru honorer, memang sistem yang menyebabkan guru-guru itu ada di sekolah, karena memang kekurangan guru. Kepala sekolah membutuhkan guru-guru yang dapat membantu pelaksanaan sekolah itu bisa berjalan dengan baik, maka terekrutlah guru-guru honorer yang pada saat rekrut itu tidak menggunakan mekanisme perekrutan standar kompetensi yang seharusnya. Ada yang mungkin tidak sesuai dengan linearitas ilmunya diangkat karena memang kebutuhan. Jadi kita menyadari itu salahnya bersama, karena seharusnya tidak ada moratorium, yang lulus selalu tergantikan, tapi proses syutingnya tidak terjadi, sehingga adalah guru-guru itu yang kita selesaikan. Jika ini selesai tahun 2021, harapannya 1 juta formasi itu terisi semua. Tahun 2022 kita fokus pada menghentikan yang pensiun dengan yang baru langsung di PPG-kan sebelum masuk ke sekolah. Itu desain pemerintah terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru yang akan datang. Baik, saya lanjutkan. Karena kita tahu bahwa guru-guru ini punya kesempatan yang terbatas untuk bisa belajar dan mempersiapkan diri, maka Kemendikbud menyediakan materi belajar untuk persiapan yang ada di dalam laman guru belajar dan berbagi .kemendikbud.go.id, dan di sini adalah satu seri khusus seleksi guru ASN P3K. Dari seri itu, ini data sudah agak lama, itu 484.647 telah mengakses, dan 255.000-nya itu telah bergabung dalam tryout. Namun Bapak Ibu, namanya juga bahan belajar itu kan itu secara konsep besarnya. Pada saat latihan soalnya ya tidak sama persis, tetapi memang teman-teman harus belajar dari modul itu kira-kira itu gambaran tingkat kesulitannya, substansinya, model soalnya, gambaran ujiannya itu seperti itu. Tetapi sepertinya teman-teman guru keliru memaknai sehingga dianggap kok ya sama. Kalau sama ya berarti kan bocor ya. Tetapi ini memang kita memberikan rambu-rambu. Jadi pengembangannya adalah pada guru itu sendiri. Nah, kalau ada yang tadi kalau saya dengar di Wonogiri mungkin banyak daerah juga yang sulit sinyal, kami sudah menyediakan modul-modul yang sudah kita kirim ke dinas masing-masing, itu hard file dalam bentuk short file yang bisa digandakan dalam bentuk flash disk, yang itu sama persis dengan yang ada di laman ini dan dapat digunakan secara offline. Sudah kita kirim juga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya melaporkan dulu ada perubahan lini masa. Kalau yang dulu teman-teman sudah lulus ya di ujian pertama kemarin, ini ada masa sangga sudah selesai. Nah, ujian kedua kemarin baru terlaksana, dan perengkingan pengumuman masa sangga pemberkasan yang lulus ujian pertama daftar ulang ujian pertama itu di November nanti. Tanggalnya belum bisa saya sampaikan ya semuanya, karena ini masih sedang kita rencanakan tanggal untuk seleksi kedua. Tapi kira-kira sudah dimulai di minggu ketiga November. Nanti begitu sudah ada kepastian, saya akan umumkan pada teman-teman semuanya kapan ujian memilih formasi tahap kedua itu bisa dimulai. Kemudian ujian tahap kedua itu akan dilaksanakan di kira-kira itu di awal Desember. Tanggal tepatnya segera akan saya laporkan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Jadi ujian ketiga dimungkinkan di awal, digeser di tahun depan. Jadi ujian kedua ini akan dilakukan di bulan Desember, kemudian nanti pemberkasan dan seterusnya di akhirnya. Pengumuman itu kira-kira di akhir Desember, nanti ujian ketiga itu ada digeser di tahun berikutnya. Ini ada perubahan lini masa karena dinamika yang ada di masyarakat yang harus kita akomodasi itu cukup besar. Jadi kalau kita bicara ideal itu mungkin
lulusannya tidak terlalu banyak, lalu ada dinamika masukan berbagai aspirasi, itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan berbagai perbaikan terkait dengan mekanisme berikutnya. Itu teman-teman kalau melihat bahwa ada kemunduran dan lain sebagainya, itu yang kita mengantisipasi berbagai masukan ya, aspirasi baik dari Komisi 10, dari Asosiasi Guru 3-5 tahun plus, Asosiasi Guru Honorer, dan berbagai asosiasi lain, organisasi-organisasi profesi, itu kan mengajukan berbagai macam aspirasi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadilah formasi kita di tahun ini dari perhitungan kebutuhan Kemendikbudristek 1.002.000, dan itu sudah dituliskan dalam undang-undang APBN terkait dengan penggajiannya. Namun kalau tadi pagi atau sejak semalam itu di IG saya banyak pertanyaan, saya minta bersungguh-sungguh untuk belajar, tetapi ada yang mengatakan buat apa bersungguh-sungguh belajar toh formasi tidak tersedia, Kemendikbud tidak menyediakan formasi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya bahwa formasi kebutuhan Kemendikbud itu sudah dihitung sesuai dengan data di Dapodik, ketidaktersediaan guru, rasio guru, distribusi guru. Jadi ada juga yang numpuk di sekolah negeri, guru-guru yang PNS. Dengan memperhitungkan berbagai hal tersebut, maka kebutuhan formasinya 1 juta. 1 juta yang kita ajukan kepada Menpan RB. Namun dalam saat ini Menpan tentu menginginkan ajuan itu dari daerah. Dari daerah itu karena yang mengetahui perhitungan kebutuhan dari Kemendikbud itu sebagai analis bahan analisis, lalu yang pasti tahu sekali berapa kebutuhannya adalah daerah, BKD, maka BKD yang mengusulkan kepada Menpan. Dan usulan itu ternyata tidak semua daerah mengusulkan, tidak semua daerah mengusulkan sesuai dengan kebutuhan, dan tidak semua daerah mengusulkan. Ada 2 provinsi yang tidak mengusulkan, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Yang lain-lain mengusulkan tetapi tidak sama. Sehingga hasil ini sebenarnya Bapak Ibu perlu tahu bukan dari Kemendikbud, tapi formasi yang tersedia ini adalah usulan dari daerah yang sudah dikonfirmasi oleh Menpan. Berbagai pertimbangan ya, mungkin daerah mempertimbangkan kekuatan anggarannya, mempertimbangkan banyak hal sehingga usulannya tidak sama. 50% saja hasil perhitungan Kemendikbud yang masuk. Jadilah 506. Itu 506.000 formasi itu kalau kita lihat proses sampai ada formasi itu bukan dari Kemendikbud. Kemendikbud mengusulkan kebutuhan, Menpan itu memfasilitasi dengan mempertemukan BKD apakah perhitungannya dari Kemendikbud itu sama dengan yang ada di daerah, maka terjadilah formasi itu sebenarnya usulan daerah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi sekarang? Probabilitas Bapak Ibu menang dalam usulan berapa kesempatan yang boleh, yang masih ada, kira-kira seperti ini. Formasi yang tersedia itu 506.000 ya. Pelamar yang terdaftar di dalam yang lulus administrasi itu 925.637 seluruh Indonesia. Ujian tahap 1 itu ujian tahap 1 itu 629.501 ya, 501. Kemudian 68% saja yang berhak untuk ujian tahap 1. Tahap selanjutnya ditambah 296.136.000. Dari 629.501 itu formasi yang dilamar itu 326.478. Jadi yang berhak ikut ujian tahap 1 itu adalah guru kriteria 1 dan 2. 1 guru honorer di sekolah negeri, 2 K2 yang terdata di database BKN. Guru swasta dan lulusan PPG belum bisa ikut di ujian tahap 1 ini. Formasi yang dilamar itu dari semua tersedia formasi itu baru 326.478. Ada formasi yang kosong yang tidak dilamar tahap 1 cukup besar, 36%. Yang siapa saja yang tidak mau itu yang daerah terpencil, Nias Utara, Halmahera Utara, Baripo, Timur Tengah Selatan, dan seterusnya seperti yang ada di layar. Lalu kalau kita lihat seperti ini, presentase formasi yang dilamar, itu sisa formasi kayak di Jawa Tengah misalnya, Jawa Tengah,
itu yang dilamar 73, sisa formasi masuk 27%. Tetapi yang 73 ini belum semuanya terambil di ujian 1 ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya bagaimana dengan hasilnya kemarin? Ini ya, saya sampaikan nih. Hasil yang kemarin itu lulus dengan, kalau kita menggunakan nilai ambang batas sesuai dengan Permen 1127 seluruh Indonesia nih saya laporkan yang lulus itu baru 90.836. Itu yang lulus dan dapat formasi. Sedangkan ada yang lulus passing grade, ini yang sedang kita pikirkan apa solusinya bagi mereka. Lulus passing grade kalah ranking karena memang di situ formasinya terbatas, orang yang melamar banyak, itu 36.487. Lalu Bapak Ibu ketahui yang kalah ranking ini bukan yang sekolah induk yang ada guru yang linear. Jadi kalau misalnya ya di Wonogiri, SMP 1 Wonogiri itu ada guru formasi untuk matematika 3 orang, ada formasi untuk matematika 4 ya, 4. Sedangkan guru yang mempunyai yang linear untuk mengajar matematika 3 gitu ya. Ini perhatikan baik-baik karena ini yang sering sanggah itu yang disampaikan. Dia sampai 1 Wonogiri ada formasi 4 untuk guru matematika. Guru yang linear melamar untuk matematika 3, yang eligible untuk melamar matematika 3. Jadi 1 ini ada sisa ya, karena di situ memang hanya 3 yang memenuhi syarat untuk melamar matematika. Sementara di Wonogiri ada 4. 3 orang ini hanya bersaing dengan dirinya sendiri. Tidak disaing oleh siapa-siapa. Kok gitu ada dalam Permen PAN RI nomor 28. Jabatan yang sudah dilamar tidak boleh dilamar orang lain. Itu sebenarnya untuk memberi kesempatan pada guru yang bersangkutan tidak bersaing dengan siapapun, hanya cukup lulus passing grade saja. Ya, hanya cukup lulus passing grade karena memang memberikan informasi bagi guru di sekolah negeri untuk melamar di jabatan itu. Paham ya? Lalu ada yang nanti ini bicara sanggang nih. Lalu ada yang satu guru matematika tadi boleh dilamar oleh orang lain, guru negeri lain di sekolah lain yang sekolahnya tidak buka lowongan matematika. SMP 4 misalnya, dia bukannya itu penjas, seni budaya, penjas dan PS. Ya itu saja. Matematika dia tidak buka, tapi ada guru honorer matematika di situ. Juga di SMP 5, SMP 6, SMP 7 sama kasusnya dengan SMP 4 tadi. Maka guru-guru ini melamarlah satu posisi di SMP 1 tadi matematika. Berarti ada 10 orang guru matematika yang melamar, yang dilamar berapa tadi? 1. Ya kan? Nah 1 inilah yang kemudian mereka pintar-pintar, namanya guru matematika ya, pintar-pintar kan? Pintar-pintar, tetapi tetap kan yang diambil harus 1. Mungkin 10-10-nya ini saking pintar-pintarnya guru Wonogiri ini semuanya lolos passing grade ya, lolos passing grade. Tetapi kan tetap yang diangkat 1 kan ya Bapak Ibu. Nah 1 inilah yang kemudian dia menjadi guru di situ, dan yang lain yang 4 kalah ranking. Ya kalah ranking, inilah dia. Jadi dia itu kenapa harus begitu? Ya karena diatur dalam Permen PAN RB bahwa memang yang tertinggi dulu, setelah tertinggi yang linear yang di situ dulu, yang kedua di ranking, yang terbaik yang di ranking begitu. Nah, ada pertanyaan, kok yang guru luar yang lolos saya enggak gitu ya? Mungkin setelah afirmasi enggak tahunya guru-guru yang dengan afirmasi 10 ini yang bawah ini, guru yang di luar tadi nilainya bisa lebih kecil daripada yang ada di sana, di yang tadi 1, 2, 3. Tetapi memang jadi yang lolos kok malah guru luar gitu ya, karena tadi dia tidak hanya memperebutkan sisa formasi. Barangkali nanti dilihat nilainya dengan guru induknya, yang guru luar itu lebih rendah, dia lolosnya karena bukan murni, tapi lolosnya karena ada penurunan NAB afirmasi ini. Ya kan, kalau dilihat skor murninya mungkin guru luar tadi lebih rendah daripada yang guru negeri yang tidak lolos tadi. Tetapi karena dia dapat afirmasi sehingga dia memenuhi, kok malah guru luar yang lolos, guru dalam tidak, yang dilebut tadi
formasi yang berbeda. Itu yang sanggah yang banyak sekali pertanyaan yang tidak dimengerti mengapa guru luar bisa masuk, sementara saya malah tidak lolos, karena yang ada di situ kan harus lolos passing grade dulu dan hanya bersaing dengan diri sendiri. Keadaan ini yang banyak sekali pertanyaan yang saya tidak mungkin bisa menjawab satu-satu. Tapi kira-kira itu, dan ketika dijawab sanggah pun nggak terima karena memang belum mendapat jawaban seperti yang saya sampaikan ini, tidak paham. Jadi kalau kita lihat yang ini lulusnya 90.836 saja, ya kan? Kok kecil ya, waktu kita mau umumkan kecil sekali nih, sayang kesempatan ujian susah-susah kecil. Sedang yang kalah ranking adalah ini. Nah yang ini kita kan memberi apresiasi pada guru yang sepuh, yang umurnya di atas 50. Nah ternyata yang ini alhamdulillah 90.000 itu 3.810-nya adalah guru senior yang umurnya di atas 50. 14.000-nya adalah K2. Di antara ini, berarti sisanya di bawah 50 ya. Lalu setelah itu kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan, memberikan apresiasi untuk guru yang sudah berumur 50 ke atas, ya kan? Lalu sebelum ini diumumkan ke publik, lalu kita buatlah rapatlah dengan Panselnas sehingga memberikan afirmasi kepada guru yang berumur 50 tahun ke atas, itu kompetensi teknisnya dianggap sudah paham, jadi 100 untuk kompetensi teknisnya. Tetapi dan kompetensi manajerial sosiokultural dan wawancara diturunkan 10 poin. Itu untuk umur 50 ke atas. Sehingga dengan ada afirmasi itu luluslah nambah 4.532 guru di atas 50 tahun. Namun meskipun lulus sebesar ini 3.803-nya kalah ranking karena memang yang tadi saya ceritakan kasus yang nomor 1. Belum cukup sampai di situ, lulusannya belum banyak, sisanya semuanya tanpa kecuali kan semua berhak mendapatkan penghargaan, maka diturunkanlah NAB teknisnya 10 poin, 10% atau 50 poin lagi, sehingga makin banyak yang lulusnya 77.961, namun kalah ranking lagi 53.628, sehingga lulusan pada saat prasanggah setelah ada NAB baru, Kepmenpan yang baru, dengan menurunkan afirmasi-afirmasi tadi, itu jadi tambah dari 90.000 menjadi 173.000. 173.000 itu sudah alhamdulillah 53,7% dari formasi yang tersedia saat yang dilamar saat itu. Namun Bapak Ibu tenang saja karena total ini adalah baru 34,2% dari seluruh formasi yang tersedia. Jadi ujian kedua ini memperebutkan sisa formasinya 66%-an, ya 66%-an. Ini yang saya sampaikan kondisi yang saat ini, bahwa masih ada 66% yang akan Bapak Ibu rebut lagi di ujian kedua dan ketiga, gitu ya. Jadi yang kita melihat di sini ada perubahan-perubahan dengan afirmasi yang diberikan. Mengapa ada afirmasi penggolongan umur itu tidak bisa diakomodir? Itu adanya di Permenpan. Misalnya kan ada aspirasi masyarakat boleh dibedakan antara yang pengalamannya 20 tahun ke atas, 15 sampai 20, 10 sampai 15, itu tidak bisa diakomodir karena itu harus mengganti Permenpannya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, data Dapodik yang menjadi pokok asal kita melakukan seleksi ini itu berdiri baru tahun 2015. Jadi report Bapak Ibu guru terkait dengan masa kerja itu tidak ada di Dapodik. Itu hanya berdasarkan pengakuan saja. Nah pengakuan itu pas sanggahnya pasti akan banyak karena sanggah sekarang pun banyak sekali perubahan data dan itu disetujui oleh kepala sekolahnya hanya untuk membantu guru-guru tersebut agar bisa tambah afirmasi. Jadi kita ingin yang lebih transparan, akuntabel, hanya data yang ada di dalam Dapodik, sehingga afirmasi itu diberikan pada semuanya saja. Yang penting 3 tahun berturut-turut ada di Dapodik, maka dia dapat afirmasi. Nah ini kemarin setelah data prasanggah jumlahnya sekian ini, lalu Bapak Ibu kenapa kita dalam Permenpan diberi kesempatan bagi yang tidak puas dengan hasil yang diperoleh, ada mengajukan sanggah untuk melakukan sanggah terhadap pengumuman hasil seleksi. Hasil administrasi sudah, itu hanya 5 saja orang yang gugur administrasi setelah
melalui sanggah. Dan ini pun ada jika hasil itu tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan atau dengan kondisi fakta Bapak Ibu sendiri, itu boleh melakukan sanggah. Sudah itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Kalau mengajukan sanggah, kenapa dia yang lulus, kan bukannya dia A, dia B, dia C, itu bukan. Sanggah itu untuk diri sendiri saja. Jadi itu sebenarnya intinya, fokuslah pada diri sendiri, jangan lihat orang lain ya, supaya berkah lah. Itu fokusnya diri sendiri. Kan orang lain itu yang kita sudah melakukan identifikasi dan verifikasi data yang sangat rumit, sangat lama, sangat hati-hati, supaya tidak ada satupun yang dirugikan dengan keadaan ini. Maka waktunya butuh waktu untuk melakukan verifikasi satu-satu gitu. Setelah sanggah itu kita cek satu-satu manual ya, karena memang kan mereka mengajukan berkas untuk sanggah. Nah, hasil sanggah ini menjadi perubahan konfigurasi lulusan. Kalau tadi itu ada yang lulus menjadi tidak lulus, ada yang lulus menjadi tidak memenuhi syarat, Bapak Ibu. Siapa yang lulus menjadi tidak lulus ya karena setelah sanggah itu ada yang diterima, sehingga menggeser mereka yang sudah di sekolah itu yang tadi ranking tadi lulus menjadi kalah ranking. Itu terjadi perubahan, ada penambahan yang lulus sekitar 400 orang, sehingga dari yang semula lulus 91.000 lulus 90.000 menjadi 91.000, kalah ranking menjadi bertambah, maka otomatis dia menggeser yang lulus satu. Kemudian yang afirmasi 10 yang 4.000 ya menjadi nambah, menjadi berkurang karena tadi ada perubahan konfigurasi, kalah rankingnya juga berkurang ya kan, karyanya berkurang, ini menambah. Kemudian yang vegetanisme dari 77.900 menjadi 7.667, kalah rankingnya turun. Nah Bapak Ibu, ini hasil sanggah ini ada yang dari menjadinya itu lulus menjadi tidak lulus, lulus menjadi tidak memenuhi syarat. Lulus menjadi tidak lulus itu karena kalah ranking, karena sebagian besar karena kalah ranking. Sedangkan yang lulus menjadi tidak memenuhi syarat untuk ujian 1 itu sebagian besar adalah guru swasta yang ikut guru di swasta yang seharusnya baru eligible di ujian kedua, dia mencoba untuk ikut ujian pertama. Sehingga itu yang ada 1000-an lebih, 1.500-an yang menjadi TMS. Lalu kenapa kok skornya jadi 0? Itu banyak pertanyaan. Saya kan lulus saat itu, kok jadi 0? Ada yang lulus menjadi TMS, ada yang lulus menjadi, yang tidak lulus menjadi TMS. Skornya karena secara peraturan sudah tidak sah mengikuti ujian 1, tertuang dalam Permenpan, sehingga skornya pun dianggap tidak ada. Kenapa jadi 0 itu ya? Kenapa yang dia masih menjadi tidak lulus, masih menjadi skornya itu bisa dipakai untuk kedua nanti, pembanding di kedua? Karena yang tadi itu TMS itu beda dengan tidak lulus, karena seharusnya memang tidak boleh. Ada yang masih belum S1, belum D4, dia ikut. Ada juga yang guru swasta, yang harus dipahami ya, mengapa 0 itu bukan karena sistemnya salah riset, tetapi memang TMS itu prosesnya pun salah, hasilnya pun pasti tidak ikut gitu ya. Nah itu kira-kira Bapak Ibu terkait dengan perkembangan seleksi ujian kompetensi 1 dan persiapan untuk ujian kompetensi 2. Saya tidak menyampaikan soal yang dipakai untuk ujian kompetensi 2 itu set yang berbeda tapi kualitasnya sama. Jadi kita punya set soalnya banyak, itu yang nanti akan diacak dipakai di ujian kedua. Kurang lebih substansi, tingkat keberatannya, tingkat kesukaran, daya pembedanya sama. Tidak ada penurunan kualitas soal. Semua afirmasi masih digunakan di ujian kedua. Semua penurunan NAB yang kemarin diperbaiki melalui Permenpan juga masih digunakan. Silakan siap-siap Bapak Ibu. Tetap semangat ya, jangan mengeluh terus, tetapi kesampingkan dulu semua keluhan, tetapi yang paling diutamakan adalah kesiapan fisik dan mental untuk ujian kedua. Jadi tidak ada gunanya terus mengeluh, menghujat dan mengomel-omeli orang. Yang penting itu tetap hasil ujian ya, apapun itu.
Kalau memang ada ketidakpuasan, silahkan. Itu nanti bisa disampaikan melalui saluran-saluran yang resmi. Kalau untuk NAB, untuk semuanya itu di Panselnas ya. Kalau di Kemendikbudristek ini hanya menyiapkan penyelenggaraan ujiannya. Jadi panitia ujian ini bukan hanya Kemendikbud, tapi penyelenggara ujiannya untuk ujian seleksi ini semua ada di Kemendikbud, tetapi semua keputusan tentang nilai ambang batas, afirmasi, perubahan mekanisme itu adanya di Panselnas. Demikian Pak materi dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan nanti dalam forum diskusi.